Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, seringkali ketika kita bertemu dengan orang lain di sekitar kita ada relasi hutang piutang. Ada orang yang berhutang kepada pihak yang lain, dan ketika sudah dicatatkan hutang yang dimiliki, maka ada kewajiban untuk melunasi hutang tersebut dengan membayarnya. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang berada di dalam situasi berhutang, seringkali menjadi beban tersendiri untuk dijalani, karena selalu saja ada yang menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan hidup kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Bukankah ketika kita berelasi dengan Tuhan ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Ada banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi bagian kita yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya, namun belum bisa kita lakukan. Dan ketika kita dalam situasi seperti itu, kita berada di dalam keadaan seperti berhutang atas dosa-dosa kita. Dan disinilah saudara-saudara, Rasul Paulus hendak menekankan kepada jemaat di Kolose ketika dia mengirimkan suratnya. Ada hal yang Rasul Paulus mau tunjukkan bahwa karya keselamatan Kristus itu luar biasa, seperti mengatasi hutang-hutang yang dimiliki di dalam kehidupan ini. Kolose 2 ayat 13 hingga 14 berbunyi demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dengan kemenangannya atas mereka. Pada bagian ini Rasul Paulus hendak menunjukkan bahwa segala hutang atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita miliki yang membawa kita kepada dosa, dan bahkan karena tradisi secara sunat, di mana ketika orang yang disunat itu kemudian menerima Taurat sebagai pegangan hidup mereka, dan dari Taurat itu ada tuntutan untuk melakukan berbagai hal yang belum bisa dilakukan, maka itu juga menjadi hutang yang perlu dibayarkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya itu seperti dihapuskan. Orang-orang dibebaskan dari hutang itu, dan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan menghapuskan surat hutang yang mendakwa, yang kemudian semuanya itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, ketika Dia karena kasih-Nya menggantikan kita semua manusia yang berdosa, Ia mengampuni segala kesalahan kita. Dia menghapuskan surat hutang kita. Dia meniadakan dakwaan-dakwaan itu. Dan dengan demikian Rasul Paulus mengatakan dia seperti melucuti pemerintah atau penguasa yang mendakwa kita, yang kemudian menunjukkan secara lugas bahwa itu terjadi karena karya keselamatan Kristus di kayu salib. Memang pada waktu Yesus disalib itu menjadi tontonan umum di hadapan orang banyak, di muka publik. Tetapi justru karena itu, ketika nantinya Dia mati, kemudian dikuburkan dan bangkit, maka orang akan mengetahui
bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus yang menang. Yesus yang sudah mengalahkan semua penguasa, pemerintah, dan Dia dengan demikian juga menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Bersyukurlah kita, saudara-saudara, bahwa segala hutang kita karena dosa-dosa yang kita lakukan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita tentu bisa merasakan ketika kita terbebas dari hutang, betapa ada sukacita besar yang terjadi di dalam diri kita. Kita merasakan kebebasan, kita merasakan sukacita yang luar biasa, berkat yang melimpah karena apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban yang menekan itu seolah-olah disingkirkan begitu saja dalam hidup kita. Dan sudah selayaknya kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur karena kita sudah dibebaskan dari segala tuntutan dan surat hutang kita sudah dihapuskan. Dan biarlah dengan demikian kita bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera Tuhan karena Tuhan yang sudah membebaskan kita. Kiranya Tuhan terus membimbing dan menolong kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Amin.